Kali ini kita akan membahas persoalan mengenai pendidikan di Indonesia. Dimulai dari arti pendidikan itu sendiri, kebijakan dan inovasi yang mengaturnya, dan apakah pendidikan di Indonesia sudah merdeka. Kita akan mengetahui bagaimana sih pendapat para mahasiswa dan tenaga kependidikan mengenai masalah ini. Mari kita lihat video berikut ini. Menurut Anda, merdeka itu apa sih? Oke, merdeka ya. Merdeka itu menurut saya berarti bebas, tidak tergantung dengan orang atau bahasa Inggrisnya, bahasa gaul itu sekarang independen. Jadi tidak ada tekanan dari manapun dan bebas, seperti itu. Merdeka itu bebas, nggak bergantung sama orang lain. Kita itu bisa melakukan apa saja tanpa bergantung sama orang lain. Itu menurut saya. Menurut Anda, apa sih arti pendidikan itu? Kalau kita lihat dari tujuan pendidikan itu sendiri, kita bisa menyimpulkan apa itu pendidikan, yang mana merupakan sebuah upaya atau pelatihan dalam mengembangkan potensi-potensi yang ada di dalam diri seseorang, yang tentunya untuk menjadikan seseorang itu berilmu, kemudian berakhlak, berguna bagi bangsa, agama, dan negaranya. Atau dengan kata lain, pendidikan merupakan sebuah upaya untuk menjadikan seseorang menjadi pribadi yang insan kamil. Menurut saya pendidikan itu pembelajaran yang diberikan oleh suatu negara untuk masyarakatnya dari generasi ke generasi, yang tentunya tujuannya itu untuk mencerdaskan bangsanya tersendiri. Itu menurut saya. Menurut Anda sendiri, apakah pendidikan di Indonesia itu sudah merdeka? Menurut saya sih belum kayaknya. Mengapa demikian? Karena pendidikan di Indonesia ini masih belum bebas. Contohnya murid atau siswa yang ahli di bagian matematika, tetapi dia tetap mesti wajib mempelajari bagian sejarah atau IPA dan lain sebagainya. Dan itulah yang menurut saya murid tersebut tidak bebas untuk belajar, untuk mendalami apa yang dia inginkan. Sehingga saya rasa ini membuat Indonesia belum merdeka dalam bidang pelajaran. Pendidikan yang ada di Indonesia ini belum bisa dikategorikan sebagai pendidikan merdeka. Melihat dari anak yang masih merasa dipenjara ketika berada di sekolah, jadi mereka belum merasa bebas dalam belajar, dan ekstrakurikuler yang ada di sekolah kebanyakan masih belum mencerminkan minat dan bakat siswa. Bahkan ada sekolah yang mewajibkan ekskul tanpa melihat apakah ekskul tersebut sudah sesuai dengan minat dan bakat siswa atau belum. Dan jika dilihat dari kacamata pendidik, bahwa ada masalah yang sampai sekarang belum terselesaikan, yaitu kesejahteraan guru, terutama guru honorer atau guru kontrak. Menurut saya pendidikan di Indonesia ini belum merdeka karena pendidikan yang dihadirkan saat ini itu belum memfokuskan kemana arah potensi anak didik harus dikembangkan. Pendidikan di Indonesia ini terlalu menuntut, padahal definisi pendidikan itu sendiri untuk mengembangkan potensi seseorang. Nama saya Natuna Setia SPD, ngajar di SDN 1 Kota Pulau Gadung, kelas 6. Nama saya Didi Rahman, SPD, bertugas mengajar di kelas 1 SDN Kota Pulau, SDN 1 Kota Pulau. Kalau kita tidak mengikuti perkembangan gitu ya, dan melakukan inovasi, kita jelas akan ketinggalan gitu. Justru kita sebagai pendidik, pengajar berusaha terus membekali diri untuk mengikuti perkembangan inovasi dalam pendidikan agar bisa mendistribusikan atau menularkan dan memberikan rangsangan kepada siswa agar siswa pun termotivasi gitu ya untuk maju mengikuti perkembangan inovasi dalam pendidikan, sehingga melahirkan generasi yang luar biasa dalam pendidikan. Kalau dari Ibu? Mungkin jawabannya sama ya. Jadi sangat dibutuhkan untuk meningkatkan pendidikan, apalagi di SD itu kan ya, kami memang selama pandemik ini cukup gimana ya, karena segalanya harus pakai IT, tertantang bagi ibu bapak guru. Tetapi
terjadi juga kontradiksi dengan persiapan di orang tua gitu. Tapi alhamdulillah lambat laun bisa mengikuti, lambat laun orang tua jadi bisa mengikuti juga, walaupun pertama mah ya. Selanjutnya mungkin Ibu, menurut Ibu gitu ya, apakah kebijakan yang saat ini sudah diberlakukan itu banyak sangat menguntungkan gitu? Mungkin ada dari sisi positif dan negatifnya mungkin Ibu. Kebijakan yang mana? Kebijakan yang sekarang yang seperti Merdeka Belajar, dengan disesuaikan dengan keadaan yang sekarang gitu. Ya, justru mungkin dengan kondisi pandemi ini gitu ya, ketika ada kebijakan Merdeka Belajar itu sepertinya sambut menyambut gitu ya, sepertinya gayung bersambut. Ya, gayung bersambut. Jadi anak dan orang guru itu bebas berinovasi juga gitu ya, ketika ada gerakan bebas merdeka gitu, di belajar merdeka. Jadi guru diberikan keleluasaan gitu, keluar potensinya masing-masing dan termotivasi gitu ya, bagaimana menyesuaikan. Dan memang kondisi seperti ini memang ditantang gitu ya untuk semakin berinovasi dan bebas melakukan strategi dalam belajar gitu, dalam pembelajaran. Yang paling utama adalah anak pun mendapatkan kebebasan belajar dalam arti ya terbimbing dan terarah gitu ya. Jadi anak ya dengan kondisi sekarang ya menjadi tantangan yang luar biasa. Bagi yang bisa mengikuti itu menjadi luar biasa kan gitu ya, impactnya gitu, hasilnya gitu. Dan juga belajar kan tidak harus dari buku juga ya. Jadi anak-anak bisa lewat Google sebagai tambahannya, walaupun akhirnya karena mungkin kami anaknya masih kecil-kecil, belajarnya berapa menit, mainnya juga yang paling banyak main, tapi tidak apa-apa, yang penting anak mau belajar. Tapi kalau dari segi negatifnya mungkin lama-kelamaan mereka bosan belajar, akhirnya tetap main walaupun dalam masa pandemi seperti ini. Tapi untuk belajar kelihatannya mereka lebih terbimbing di rumah. Nama Ibu Puraisin ya, dipanggil Ibu Ecin. Kebetulan saya di sini menjabat sebagai guru bidang studi pendidikan agama Islam dari kelas 3 sampai kelas 4. Ya. Nama saya Nening Yuningsi, saya mengajar kelas 1. Ibu mulai masuk ke Kota Kulon ini tahun 1990. Jadi gini Bu, kalau menurut ibu-ibu di sini penting nggak Bu peran kebijakan dan inovasi dalam bidang pendidikan? Penting sekali ya tuh, apalagi bidang pendidikan penting sekali ya. Mungkin bisa dipaparkan Bu alasannya untuk kemajuan pendidikan atau? Iya, karena dengan pendidikan baik dari karakter, perkembangan zaman, karena dengan didikannya itu positif, insya Allah anak-anak bakal lebih bagus ke depannya. Itu menurut Ibu? Mungkin dari Ibu bagaimana? Iya. Ibu juga Karena ada arahan yang tertentu gitu ya. Pendidikan utamanya pendidikan dasar ya, bagi kelas 1 utamanya bagi Bu Nining. Ini kalau bahasa Sunda Bu Nining itu sama anak-anak itu, kalau bahasa Sunda namanya tos mendarah mendaging. Jadi anak-anak itu sudah biasa rapat gitu ya. Emang anak-anak mah seharusnya gitu ya, lebih dekat, lebih berhasil. Kalau gurunya galak, anak-anak bakal ngacir. Bu Nining tidak begitu, jadi lebih dekat. Amin, mudah-mudahan. Iya, sama Ibu juga. Seterusnya. Jadi pendidikan sekarang mah tidak boleh disia-siakan, apalagi dikasih pelajaran yang keras itu tidak boleh. Jadi kita itu harus dekat kepada anak, ya. Semakin dekat kita sebagai guru dengan anak, anak juga sebagai dekat kepada kita. Jadi bisa mengikuti anak-anak itu aja. Saya Yadi Supriyadi di sini sebagai kepala sekolah yang 1 Kota Kulon. Kebijakan dan inovasi di bidang pendidikan itu penting. Ya jelas dong, inovasi pendidikan itu harus ya. Sebab pendidikan itu kan lebih maju sekarang. Dunia pendidikan itu harus maju. Makanya diperlukan inovasi-inovasi pendidikan yang lebih menarik bagi anak-anak. Apalagi kita sekarang kan kita pertilas kurikulum 13 itu harus punya
harus punya inovasi yang baik, yang lebih maju untuk kemajuan pendidikan. Jadi kalau kita tidak ada inovasi, berarti kita tidak maju-maju. Ya. Dunia pendidikan itu sekarang udah sangat hebat, apalagi di era digitalisasi sekarang. Anak-anak itu harus, walaupun dampak negatifnya ada, tapi mudah-mudahan kalau diarahkan kan itu apa, semacam HP, laptop itu kan sangat diperlukan sekarang untuk pembelajaran. Malahan di era pandemi ini semua belum bisa masuk secara tatap muka, pakai daring kebanyakan pakai HP ya. Otomatis itu kan perlu. Pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting dan harus diperhatikan. Kepala sekolah, guru-guru di SDN 1 Kota Kulon Garut memahami pentingnya kebijakan dan inovasi dalam dunia pendidikan. Hal ini dikarenakan karena dunia semakin berkembang dan pendidikan perlu beradaptasi agar terus berkembang dan tidak tertinggal. Kebijakan dan inovasi pendidikan yang sering terlintas dalam pikiran kepala sekolah dan para guru, yakni kebijakan belajar dari rumah dan inovasi dalam media pembelajaran. Terkait dengan kebijakan Merdeka Belajar, guru memahami adanya kemudahan yang terdapat di dalamnya, diantaranya dalam hal administrasi yaitu dalam pembuatan RPP. Meskipun pembuatannya hanya 1 lembar, namun tetap terdapat dan dibutuhkan dokumen tambahan di dalamnya. Saat ini, pendidikan di Indonesia belum merdeka sepenuhnya atau dapat dibilang menuju merdeka. Hal ini dikarenakan beberapa kendala yang membuat keadaannya menjadi seperti itu. Oleh karena itu, sebagai calon pembuat kebijakan dan inovasi pendidikan, ketika akan membuat dan menetapkan kebijakan dan inovasi pendidikan, kita harus memahami kebutuhan masyarakat, nilai-nilai yang ada pada masyarakat, serta kebijakan dan inovasi yang kita canangkan haruslah mudah dipahami, diterapkan, dan diamati hasilnya oleh masyarakat, guna mencapai pendidikan Indonesia yang merdeka. Indonesia membutuhkanmu, 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 Indonesia merdeka. Ya. Indonesia membutuhkanmu, merdeka. Indonesia membutuhkanmu, merdeka. Indonesia membutuhkanmu, merdeka.